semuanya, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, semuanya masih semangat kan? Sudah siap kan memuji Tuhan? Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita angkat saat teduh kita. Saat teduh dimulai. Adik-adik semuanya sudah siap kan? Kita memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu pembukaan kita saat kami berkumpul. Kita nyanyikan ya adik-adik. Kita nyanyikan sama-sama adik ya. Semuanya dapat berdiri. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam maut demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami, ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami, agar penghiburannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak akan ajak adik-adik untuk bersuka cita dalam nama Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Kita nyanyikan. Bersama saudara seiman.
Tuhan memanggil namamu. Kelas kecil, Tuhan memanggil namamu. Kelas kecil, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Siap-siap jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita lakukan ya. Sekarang kelas besar ya. Oke, siap-siap kelas besar ya. Tuhan memanggil namamu. Kelas besar, Tuhan memanggil namamu. Kelas besar, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Suaranya, jawabnya ya. Itu sama jawab ini. Jawab suaranya tadi. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Kamu jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun dan mendengar dan mempelajarinya. Anak-anak sekolah minggu, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Inang ajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan diri kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran untuk kami bisa mendengar, belajar dengan baik firman Tuhan hari ini. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga
Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Shalom adik-adik, kalian tentu sudah sering mendengar firman Tuhan yang tadi baru saja kita bacakan tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan kesedihan? Tentu pernah ya. Ada yang sedih oleh karena nilainya jelek, ada yang sedih ketika merasakan sakit, ada yang sedih karena stres nih, gak bisa kemana-mana selama masa pandemi. Ada yang sudah rindu banget pengen jalan-jalan, ada yang sudah kangen sama teman-teman sekolah, teman-teman gereja, atau ada yang sudah kangen sama kakak-kakak sekolah minggu. Ya, nah banyak hal yang bisa membuat kita sedih. Kalau adik-adik sedang merasa sedih, apa yang akan adik-adik lakukan? Biasanya kalau anak-anak sedang sedih, yang akan dilakukan adalah menangis. Kalau nggak menangis, paling-paling cemberut ya. Cemberut terus nggak mood sama sekali ngapa-ngapain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ternyata pernah loh ngerasain kesedihan yang luar biasa. Kapan itu Inang Pendeta? Masa sih Tuhan Yesus pernah nangis atau pernah sedih? Pernah. Dia galau luar biasa adik-adik. Galaunya itu benar-benar sangat besar atau sangat hebat. Sehingga Yesus merasa dia perlu melakukan sesuatu. Nah, sebelum Inang Pendeta kasih tahu apa yang dilakukan Yesus, kira-kira adik-adik kalau sedih ngapain aja selain nangis atau cemberut seharian? Kalau Tuhan Yesus ketika dia sedih atau galau atau gelisah luar biasa di dalam hatinya, bergumul hebat, dia berdoa. Nah, apa yang membuat Yesus merasakan kesedihan yang luar biasa? Adik-adik, waktu itu Yesus sudah sangat dekat dengan penghukuman di kayu salib. Dia tahu waktunya akan tiba, bahwa Yesus akan segera ditangkap, lalu ia akan diserahkan untuk dihakimi. Dia harus merasakan, kalau dalam teks kita dikatakan cawan.
Nah, maka adik-adik coba perhatikan kalau di dalam doa Yesus tuh sampai 2 kali loh meminta di dalam doanya. Dia bilang yang pertama di ayat ke-38, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, dalam kalimat pertama, Yesus sudah menggambarkan kegelisahannya yang hebat. Adik-adik tahu cawan? Ya, cawan itu seperti ini ya, adik-adik. Dia seperti piala. Nah, piala itu digambarkan berisi dengan berbagai penderitaan. Penderitaan yang harus diminum atau yang harus dilalui oleh Yesus. Nah, cawan itu biasanya berisi minuman. Tapi kali ini bukan minuman yang segar yang harus diminum oleh Yesus, tetapi minuman yang pahit, yaitu kematian yang akan segera dia hadapi. Nah, adik-adik, ternyata menambah kegelisahan Yesus adalah ketika dia turun dan melihat murid-murid yang dia bawa beserta dengannya, yakni Petrus dan Zebedeus. Apa yang terjadi adik-adik? Petrus dan Zebedeus yang diminta untuk berjaga-jaga ternyata tertidur. Ini menambah kegalauan atau menambah kegelisahan Yesus. Kenapa murid-murid mudah sekali tergoda? Padahal kan Yesus cuma minta sebentar saja agar mereka berjaga-jaga. Lalu Yesus membangunkan mereka. Setelah Yesus bangunkan, Yesus naik lagi ke atas nih. Dia berdoa lagi. Kalimat doanya hampir sama tetapi sedikit diganti. Yesus bilang begini, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, apa persamaan doa pertama dan doa kedua? Betul, di dalam kegelisahan Yesus, di dalam doanya, Yesus mengajarkan kepada setiap orang sama seperti Dia, semua manusia ketika berdoa harusnya menyerahkan doa kita itu pada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi kalau adik-adik berdoa tuh gak boleh bilang begini, "Tuhan, aku maunya ini, pokoknya harus ini. Jangan sampai tidak ini, yang penting harus ini." Nah, contohnya, "Tuhan, aku mau mobilan. Tuhan, aku mau mainan. Tuhan, aku mau handphone. Aku benar-benar mau itu. Tuhan harus kabulkan." Tidak boleh tidak kabulkan. Nah, doa itu gak boleh seperti itu adik-adik. Doa itu adalah harusnya menyerahkan semua permintaan kita, disampaikan kepada Tuhan, lalu keputusannya adalah kehendak Tuhan. Semoga kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi gak boleh kayak preman ya adik-adik, kalau berdoa gak boleh paksa-paksa Tuhan di dalam doa. Nah, setelah berdoa yang kedua kali, Tuhan turun lagi nih, lihat murid-muridnya. Murid-muridnya masih sama tidur. Lalu Tuhan bangunkan lagi. Lalu Tuhan bilang, "Kenapa kalian lemah? Kenapa kalian tidak bisa berjaga-jaga sebentar pun?" Nah, adik-adik, murid-murid mungkin merasakan sangat ngantuk yang luar biasa ketika Yesus sedang berdoa. Tetapi kan Yesus minta agar mereka tetap berjaga-jaga sebentar. Yesus marah kepada mereka. Mungkin juga karena Yesus sedang merasakan pergumulan yang luar biasa. Nah, lalu Yesus naik lagi nih ke atas. Ia berdoa lagi ke atas untuk ketiga kalinya. Lalu setelah ketiga kalinya, yang menariknya adalah Yesus kembali turun ke bawah dan melihat murid-murid tertidur, tapi Yesus tidak lagi marah. Dia bilang ke murid-murid, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Nah, artinya adik-adik, ketika Yesus sudah berdoa, ia mempersiapkan hati, kegelisahannya berangsur-angsur hilang. Ia mulai merasakan tenang. Itu sangat manusiawi,
sangat manusiawi. Itu kenapa ketika adik-adik bergumul, adik-adik harus datang kepada Tuhan. Karena apa? Atau supaya apa? Supaya kegelisahan, kesedihan yang ada di dalam hati adik-adik bisa segera hilang oleh karena berdoa. Ingat ya adik-adik, berdoa bukan untuk meminta semua yang kita inginkan segera ada, tetapi berdoa itu fungsinya pertama adalah memberikan ketenangan dan menghilangkan kegelisahan. Karena apa? Kegelisahannya sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Ingat, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan gelisah dan galau? Berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang sudah kami dengarkan bersama dengan teman-teman kami. Bapa, kami mau belajar menjadi anak-anak yang mau menyerahkan semua perasaan sedih kami hanya ke dalam tangan Tuhan, tetapi bukan untuk memaksakan kehendak kami. Biar Tuhan selalu memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menyanyi dengan gembira, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengingat juga hukum Taurat kita untuk hari ini ya, dan sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita mau tutup ibadah kebaktian sekolah minggu kita ini, dan sebagai respon untuk lagu penutup ini, kakak mengajak kita menyanyikan lagu sesuai tema kita dengan tentang doa ya. Kita nyanyikan lagu pujian berdoa selalu. Semuanya bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bersama-sama. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.